mampu melihat banyak hal yang tak bisa dilihat oleh banyak orang. Itu disebut maqam mukasyafah. Maqam artinya kedudukan. Kedudukan karena setiap orang itu memiliki derajat masing-masing, maqam sendiri-sendiri. Lah, orang yang mampu melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang, itu disebut orangnya sudah maqam mukasyafah. Ini kalau laku thariqah. Kalau ingin menuju kepada Allah Jalla Jalaluh betul-betul ma'rifatullah, hatinya sudah tersingkap, tabir-tabir penghalang sudah tersingkap semuanya, sehingga tidak ada batasan. Dia mampu melihat dengan mata hatinya, dengan mata batinnya, melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, kalau di akhir zaman seperti ini tidak hanya sekedar teori, harus ilmu laku, ilmu praktek. Orang yang mampu mencapai maqam mukasyafah harus diuji oleh Allah. Ujian, berbagai macam ujian, dan harus dia lalui. Ujian itu harus diselesaikan, digarap dengan baik. Enggak boleh ujian pun ditinggalkan. Orang yang sudah mencapai maqam mukasyafah, justru dia senantiasa mengharap ujian dari Allah. Kemudian setiap ujian itu akan digarap, akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti orang yang sekolah. Orang yang sekolah itu kalau ingin naik kelas pasti diuji dulu. Ada ujian naik kelas. Nah, di dalam kehidupan juga sama. Di dalam kehidupan ini kita memiliki makom derajat masing-masing, makom kedudukan masing-masing. Nah, makom-makom kewalian seperti ini bukan hanya sekedar teori disebar di YouTube, tidak. Oleh sebab itulah, karena sudah semakin banyak yang bertanya tentang makom mukasyafah, maka terpaksa kami Al-Faqih Alim akan sedikit menjelaskannya dengan cara isyarat. Karena ilmu ma'rifatullah itu tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar ngaku-ngaku, tidak. Benar-benar harus dhauk itu rasa. Harus benar-benar dia bisa merasakan berbagai macam hal. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingat-ingatlah bahwa wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak takut atas mereka. Walahum, dan mereka juga tidak yahzanuna, tidak bersedih hati. Dua rasa ini, rasa takut, rasa bersedih, sudah semakin berkurang. Itu tanda-tanda orang tersebut sudah hampir mukasyafatul qalbi, mukasyafatul nafsi, mukasyafatul qalbi, mukasyafatul roh, disingkap oleh Allah sehingga tabir-tabir penghalang di dalam hatinya itu sudah mulai menipis, sehingga mata batinnya sangat tajam. Sedangkan orang di zaman seperti ini, ya kan, zaman listrik, zaman yang terang benderang. Ini zaman yang terang benderang ini mampu membuat banyak orang silau kedua matanya. Setiap hari melihat apa sajalah, karena terang benderang. Sehingga banyak yang gelap mata hatinya. Coba kita renungkan. Zaman terang benderang begini hanya mengandalkan mata lahiriah. Karena zaman terang, apapun hanya distandarkan kepada lahiriah. Zaman listrik, zaman terang benderang, apalagi zaman HP, ya kan? Di mana-mana listrik bisa dinyalakan, HP-nya menyala, itu masya Allah. Hal ini berbeda dengan zaman sebelum adanya listrik. Suasana tidak begitu terang. Coba bagi yang sudah pernah merasakan dulu, ya dulu yang sebelum adanya listrik, atau tatkala kita padam mati lampu lah, pemadaman mati lampu, tapi berhari-hari loh ya, suasana tidak begitu terang, bahkan selalu gelap. Namun banyak orang yang terang benderang mata hatinya. Nah, ini adalah yang harus kita renungkan. Kata-kata ini pertama kali kami dapati dari salah satu guru kami. Salah satu guru kami mengajak kami untuk berdiskusi, berdialog berdua. Kemudian beliau bertanya, apakah zaman dulu, zamannya para imam, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam An-Nawawi, dan para imam itu sudah ada listrik? Jawaban kami, belum ada guru, belum ada kiai. Nah, zaman dulu belum ada listrik,
Tetapi Masya Allah banyak orang yang hafal Al-Quran, banyak orang yang hafal hadis, hadisnya Rasulullah dihafal. Banyak orang yang hafal tentang syariat, hakikat dan makrifat di luar kepala, bukan hanya sekedar teori. Nah sekarang ini ada listrik, zaman terang benderang, silau matanya, kedua matanya silau, sehingga mampu menutupi mata hatinya. Nah ini kita harus mulai berpikir. Orang zaman sekarang ini walaupun toh listrik itu terang benderang, jangankan menulis kitab. Lah wong baca Al-Quran saja belum bisa, padahal zaman terang benderang. Ini kan kebangetan. Nah kalau baca Al-Quran saja belum bisa, kemudian ngaku-ngaku makrifat, waduh, ini banyak sekali nih. Banyak sekali zaman sekarang ini orang yang ngaku-ngaku makrifat. Nah ilmu makrifat itu ilmu sir. Ilmu sir artinya sir itu adalah rahasia. Sirrun min asrarillah, satu rahasia dari beberapa rahasianya Allah. Yang namanya ilmu rahasia itu enggak seyukianya dibuka-buka, itu namanya bukan rahasia. Kalau dibuka-buka itu bukan rahasia. Nah ilmu rahasia itu, ilmu sir itu ya harus dipelajari di depan guru. Dipelajari di depan guru, dituntun oleh gurunya, kemudian diajari berbagai macam hal, mulai dari lahir dan batin. Ilmu laku selalu diawasi oleh gurunya, oleh mursidnya. Benar-benar dia diuji oleh Allah dalam kehidupannya. Setiap saat diuji oleh Allah dan gurunya selalu memantaunya sehingga dia bisa mengerjakan ujian dari Allah itu, lulus ujian. Kemudian setelah itu diuji lagi oleh Allah, diuji lagi. Nah kalau ada orang yang ingin naik makomnya sampai mukasyafatul qalbi, tersingkapnya hati, tetapi tidak mau diuji, ya nggak bisa. Kan harus ujian dulu, ujian kehidupan. Ujian kehidupan itu macam-macam, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah masyarakat, mungkin masalah istri, masalah anak, masalah orang tua, bahkan mungkin masalah keluarga, masalah macam-macam. Dan dia tidak lari dari segala masalah itu. Dia berusaha untuk menyelesaikan segala masalah itu karena dia sadar bahwa semua masalah itu Allah lah yang mengujinya. Sehingga dengan ridho dia ikhlas untuk mengharap segala ujiannya. Dia tetap istiqomah mengaji walaupun bagaimanapun tantangannya, tetap istiqomah mengkaji. Karena ingin mengetahui tentang Al-Quran, syariat-syariatnya Allah. Di dalam Al-Quran Karim dan di dalam hadis itu kalau dijalankan dan tahu tentang hakikatnya, maka akan memunculkan berbagai macam ilmu hikmah. Ilmu hikmah akan muncul, nurnya Allah, cahaya dari Allah, sehingga orang yang mukasyafatul qalbi itu mampu melihat berbagai macam hal, mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Nah namanya melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Makanya ini rahasia, hanya dia sendiri yang melihat. Dan dia tidak langsung mengatakan pada manusia yang lain ini akan terjadi begini begitu. Biasanya dia akan menggunakan isyarat-isyarat. Isyarat-isyarat, ayolah begini, ayolah begitu, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Isyarat-isyarat, karena memang orang yang sudah mukasyafatul qalbi itu betul-betul rahasia dia sama Allah. Rahasia dia sama Allah. Berbeda dengan, mohon maaf, orang yang ingin dianggap wah ahli ma'rifat ini itu, kemudian diwedar, ilmunya diumbar di mana-mana, itu hanya sekedar teori. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.